Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Terima kasih banyak buat yang udah mendukung channel ini, dan buat yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. 3 garis cahaya mulai terjalin, saat mereka bersinar di tubuh mayat iblis. Di bawah sinar cahaya, Yimoki yang merasuki tubuhnya langsung mulai memancarkan semburan asap putih. Suara mendesis terdengar, ketika aura jahat dan kejam mulai menyebar pada tingkat yang terlihat dengan mata telanjang. Itu sudah jelas, kekuatan gabungan dari 3 harta ilahi yang besar ini memiliki efek penekanan yang cukup kuat pada Yimoki. Di dalam asap, jeritan sengsara terus muncul dari mulut mayat iblis. Dari sini orang bisa mengatakan, bahwa pembersihan ini sangat menyakitkan. Dengan ekspresi serius di wajahnya, Lin Dong fokus saat mengendalikan 3 harta ilahi yang agung. Meskipun Yimoki terus-menerus menghilang di depannya, dia tidak berani membiarkan penjagaannya menurun. Itu karena dia sangat menyadari, bahwa mayat iblis di depannya berbeda dari yang dia temui sebelumnya. Tato iblis telah diukir di seluruh tubuhnya, dan tato iblis ini nampak seperti rantai, dan menyegel Yimoki dengan kuat di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, jika Lin Dong gagal menghapus tato ini, tidak mungkin baginya untuk menghilangkan Yimoki. Mengaum, raungan sengsara terus terdengar ketika tangan mayat iblis menekan udara. Tubuhnya bergetar hebat saat niat membunuh yang tebal terpancar keluar darinya. Namun, niat membunuh itu dengan kuat tertahan oleh kepingan kesadaran yang tersisa. Pada titik ini, jika dia tidak dapat menahan niat membunuh dan akhirnya menyakiti Lin Dong, mayat itu mungkin tidak akan pernah dibebaskan. Hati-hati, tanda iblis di tubuhku akan membalas serangan, ucap mayat itu. Saat mayat iblis bergetar, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Tepat ketika ki hitam jahat keluar dari matanya, suara yang sangat serak terdengar tiba-tiba. Setelah mendengar kata-kata itu, Lin Dong langsung merasakan hawa dingin di dalam hatinya. Dia menjadi semakin tegang, saat dia sungguh-sungguh menunggu apa yang akan datang. Bang! Tidak lama setelah suara mayat itu terdengar, tato iblis yang menutupi seluruh tubuhnya tiba-tiba mulai berkilau. Pada saat berikutnya, tato iblis mulai menggeliat dan bergoyang seperti serangga hitam. Dari kejauhan, mereka tampak sangat aneh. Cici! Tato iblis yang menggeliat tiba-tiba muncul dari dalam tubuh mayat iblis itu. Detik berikutnya, cahaya hitam berkumpul dengan panik. Dalam rentang waktu yang singkat hanya dari beberapa hembusan napas, di bawah tatapan kaget dan takjub dari Lin Dong, itu berubah menjadi makhluk kegelapan besar sekitar 1000 kaki. Seluruh tubuh makhluk itu hitam ukat, sementara api hitam naik darinya. Sementara itu, matanya dipenuhi dengan ki hitam jahat dan niat membunuh yang tebal. Makhluk kegelapan ini jelas terbentuk dari tato-tato iblis di tubuh mayat iblis itu. Manusia bodoh, ucap makhluk itu. Setelah makhluk kegelapan terbentuk, matanya yang dipenuhi dengan niat membunuh terkunci pada sosok Lin Dong yang mengambang di udara. Raungan yang dalam terdengar, saat niat membunuh menghancurkan langit. Bang! Api hitam di tubuh makhluk kegelapan mulai berkumpul, berubah menjadi tombak api hitam. Menderu saat melintasi cakrawala, tombak api hitam itu melesat ke arah Lin Dong seperti kilat. Ini hanya masalah waktu, gumam Lin Dong. Setelah melihat ini, Lin Dong tidak panik sama sekali. Makhluk kegelapan ini terbentuk dari tato iblis yang telah menutupi tubuh mayat iblis. Jika itu terus bersembunyi di dalam tubuh mayat iblis, itu akan sangat sulit baginya untuk sepenuhnya membersihkannya. Namun, sekarang setelah meninggalkan mayat iblis atas kemauannya sendiri, itu telah memberi Lin Dong peluang sempurna untuk menyingkirkannya. Ketika membersihkan gulma, seseorang harus menghilangkan akarnya. Demikian pula Yimoki ini, ketika sudah bergerak, seseorang harus benar-benar membersihkannya tanpa ampun. Ini adalah gaya Lin Dong. Karena dia sudah setuju untuk membantu mayat iblis mengusir Yimoki di dalam tubuhnya, dia secara alami akan memusnahkan semua itu. Formasi alam semesta kuno, kontra revolusi, ucap Lin Dong. Segel tangan Lin Dong berubah saat raungan rendah terdengar dari mulutnya. Arai bercahaya di langit tiba-tiba mulai berputar berlawanan dengan arah jarum jam saat turun. Detik berikutnya, seberkas cahaya yang mengandung kekuatan disintegrasi menyapu, sebelum menghancurkan mata tombak api hitam. Cici! Pada saat bertabrakan, suara ledakan yang menghancurkan bumi tidak muncul. Sebagai gantinya, tombak api hitam itu mulai hancur dengan cepat, sebelum berserakan menjadi ketiadaan.
Mengikat, ucap Lindong. Setelah berurusan dengan tombak api hitam, Lindong meraung sekali lagi. Garis cahaya yang dipenuhi dengan kekuatan disintegrasi tiba-tiba saja berubah, menjadi ratusan dan ribuan benang cahaya yang menyebar keluar. Detik berikutnya, mereka terkondensasi bersama untuk membentuk banyak rantai bercahaya, yang menari-nari dengan mempesona di langit. Dengan sentakan terakhir, mereka mengikat makhluk kegelapan. Mengaum, makhluk kegelapan itu memancarkan gemuruh yang mengguncang bumi, menyebabkan api hitam mengamuk dan membumbung tinggi. Namun, ketika api mencapai ke arah rantai, radiasi yang diciptakan dari kekuatan disintegrasi, api hitam itu telah benar-benar hancur. Batu leluhur, membersihkan, ucap Lindong. Ketidakpedulian mengisi wajah Lindong saat dia menatap makhluk kegelapan yang berjuang itu. Mengetuk ruang di depannya dengan jarinya, cahaya putih terang dan lembut langsung muncul dari batu ancestral. Pada saat berikutnya, mereka menyinari ke arah makhluk gelap seperti sinar dari matahari. Bang bang bang. Kali ini, ketika cahaya putih yang lembut turun pada makhluk kegelapan, rantai yang mengikatnya benar-benar meledak, menyebabkan gelombang Yimoki jahat meredup perlahan-lahan sebelum menghilang. Mengaum-ngaum. Setelah ledakan gila dan kekerasan, aura makhluk kegelapan yang sebelumnya mengesankan langsung melemah secara substansial. Ketakutan tak terduga melintas di mata hitamnya, itu sudah jelas, makhluk itu tidak pernah membayangkan, bahwa tiga kekuatan dalam tubuh Lindong benar-benar memiliki efek melenyapkan Yimoki. Simbol leluhur melahap, lenyapkan, ucap Lindong. Lindong menatap makhluk kegelapan yang sekarang melemah setelah menerima serangan formasi alam semesta kuno dan batu leluhur. Segera, dia menarik napas dalam-dalam. Kekuatan Yuan meletus dari tubuhnya seperti banjir, sebelum mengalir ke simbol leluhur melahap untuk meluncurkan serangan lain. Mengikuti deru Lindong, simbol leluhur yang melahap mulai dengan cepat menggeliat, lalu berubah menjadi lubang hitam. Dengan pekikan yang mengerikan, ia membelah ruang dan seperti pisau yang melingkar, dengan marah memotong kepala makhluk kegelapan dengan kecepatan yang menakjubkan. Suara meredam bergema saat lubang hitam yang berputar menembus tubuh makhluk kegelapan. Garis hitam mulai memanjang di tubuhnya. Dengan ledakan gelombang, makhluk itu terbelah menjadi dua, saat teriakan yang sangat menyedihkan segera muncul dari mulut makhluk kegelapan itu. Potong lagi, ucap Lindong. Kedinginan membanjiri mata Lindong. Dengan pemikirannya, bila lubang hitam bundar itu terbang keluar seperti kilat. Dalam rentang beberapa tarikan napas, ia telah mencincang makhluk kegelapan menjadi ratusan bagian. Namun, bahkan setelah dipotong-potong, potongan-potongan itu terus menggeliat. Mereka memancarkan ki hitam jahat dan tampaknya tidak bisa dibunuh. Musnahkan mereka, ucap Lindong. Dengan tangan yang tiba-tiba mengepal, mata Lindong langsung berubah menjadi ganas. Tiga harta ilahi yang agung diaktifkan sekali lagi. Tiga energi agung menyapu, menyebabkan potongan-potongan itu berubah menjadi ketiadaan pada kecepatan yang mencengangkan. Ah, manusia rendahan, kamu benar-benar berani melukai tubuhku, ucap makhluk hitam itu. Dalam rentang waktu singkat dari beberapa napas, setengah dari potongan-potongan dengan cepat dihancurkan, makhluk hitam itu bagaikan merasakan azab yang akan datang, potongan-potongan yang tersisa buru-buru datang bersama, dan berubah menjadi makhluk kegelapan yang tampak jauh lebih inkorporeal. Dari kelihatannya, sepertinya telah menderita cedera serius karena Lindong. Raungan kemarahan terdengar dari mulutnya. Namun, ketakutan dan teror mulai muncul dari dalam sepasang mata hitam itu. Dengan putaran tubuhnya, itu berubah menjadi kilatan cahaya hitam dan meluncur kembali ke arah mayat iblis, itu sudah jelas, ia ingin kembali ke tubuh mayat iblis. Namun, di saat makhluk itu telah bergegas menuju mayat iblis, mata mayat itu tiba-tiba terbuka. Petir bersinar di matanya saat suara gemuruh telah bergemuruh. Detik berikutnya, sambaran petir raksasa keluar dari tubuhnya, dengan kejam menyerang makhluk kegelapan yang sekarang menjadi ilusi. Bang! Suara keras bergema. Makhluk kegelapan itu diterbangkan kembali, dengan seluruh tubuhnya mengeluarkan bau seperti daging terbakar. Kamu makhluk kotor dan jahat, kamu seharusnya tidak datang ke dunia ini. Karena itu, kamu harus dilenyapkan, ucap Lindong. Setelah diledakkan oleh petir, suara acuh tak acuh tiba-tiba terdengar di belakangnya. Dia dengan cepat memutar kepalanya, hanya untuk melihat tiga cahaya aneh yang saling terkait melesat ke arahnya. Detik berikutnya, mereka memotong tubuhnya. Ah! Pekikan yang tidak direspon terdengar pada saat ini, ketika asap hitam tebal naik dari tubuh makhluk kegelapan. Namun, saat asap hitam itu muncul, ia dengan cepat menghilang dan makhluk kegelapan dengan cepat mengikuti. Lindong memandang ke arah makhluk kegelapan yang menghilang sedikit demi sedikit, di bawah upaya gabungan dari tiga harta ilahi yang agung. Baru kemudian dia menghela nafas lega.
Saat ini, wajahnya agak pucat. Mengaktifkan dan memanfaatkan ketiga harta ilahi yang agung, itu memang telah menghabiskan sedikit energinya. Setelah menghela napas lega, Lin Dong berbalik ke arah mayat iblis yang melayang di udara, saat matanya sedikit menyipit. Pada saat ini, tanda-tanda iblis yang awalnya berada di tubuh mayat itu, kini telah sepenuhnya menghilang. Pupil matanya yang awalnya hitam, sekarang telah berubah menjadi perak yang cerah dan gemilang. Jika seseorang mengamati dengan seksama, seseorang akan dapat melihat bahwa mereka sepertinya mengandung kilatan tanpa akhir. Pada saat yang sama, fluktuasi kuat mulai perlahan-lahan memancar dari tubuhnya. Fluktuasi ini tidak sedikit lebih lemah dari seorang ahli pada tahap kematian mendalam yang sempurna. Pakar dari zaman kuno ini, sepertinya telah benar-benar mendapatkan kembali kesadarannya pada saat ini, gumam Lin Dong. Sebuah cahaya perak samar menyelimuti tubuh mayat iblis. Ki iblis jahat yang telah merasuki tubuhnya, sekarang benar-benar menghilang. Pada saat ini, fluktuasi mulai muncul di matanya. Tetua, apakah kita berhasil? Lin Dong bertanya dengan rasa ingin tahu, sementara matanya tetap terkunci pada sosok perak yang bersinar. Ekspresi wajah sosok perak bercahaya itu agak kaku, sementara matanya tetap kosong untuk sementara waktu. Selanjutnya, kegembiraan yang sangat gembira meletus dari dalam, menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar samar. Dari sini, seseorang dapat mengukur emosi luar biasa yang berpacu di dalam hatinya. Terima kasih anak muda, ucap mayat itu. Sosok bersinar perak perlahan-lahan naik, sebelum dia memberi hormat dan berterima kasih kepada Lin Dong. Sementara itu, perasaan terima kasih dan penghargaan yang tebal memenuhi kata-katanya. Mendengar terima kasihnya, Lin Dong segera menghela napas lega. Sambil tersenyum dia menjawab, tidak perlu terlalu sopan, tetua. Karena aku memiliki simbol leluhur yang lahap, aku tentu saja harus bertarung dengan Yimo ini, jawab Lin Dong. Sambil mengucapkan kata-kata ini, Lin Dong memiliki pemikiran yang berbeda di benaknya. Tidak ada cara di dunia ini, jika dia tidak akan membantunya. Jika dia tidak membantu, dia akan merasakan sakit kepala, karena mencoba memikirkan cara untuk berurusan dengan ahli tahap kematian mendalam yang gila, pikir Lin Dong. Tetua sepertinya sudah aman dan sehat sekarang, apakah aku benar? Hahaha, selamat tetua. Menangkupkan tangannya ke sosok perak yang bersinar itu, Lin Dong tersenyum sambil berbicara. Tato iblis di tubuhku telah terhapus. Oleh karena itu, sedikit kesadaran yang disegel di sini selama ribuan tahun akhirnya bebas. Namun, aku mungkin tidak bisa hidup lebih lama, dan aku akan segera menghilang. Sosok perak bersinar menjawab. Menghilang katamu, gumam Lin Dong. Lin Dong langsung melongo, sebelum bertanya dengan tergesa-gesa. Bukankah Yimoki di tubuhmu sudah dihilangkan? Mengapa kamu menghilang? Tanya Lin Dong. Hahaha, kepingan kesadaran ini hanyalah fragmen yang tersisa dari jiwaku. Setelah disegel selama ribuan tahun, ia telah mencapai batasnya. Jika bukan karena ketekunan aku, mungkin sudah lama hilang oleh korosi dari Yimoki. Sosok perak bersinar menjawab sambil tertawa. Suaranya terdengar tidak normal dan ramah tamah. Setelah dibebaskan dari kondisi korosi itu, dia pasti merasa sangat puas. Bagaimanapun juga, aku adalah orang yang telah meninggal ribuan tahun yang lalu. Jika aku bisa mendapatkan kembali kesadaran, itu bahkan hanya sesaat, aku sangat senang, lalu apalagi yang aku harapkan, ucap mayat itu. Saudara-saudaraku pada saat itu telah berubah menjadi debu dan kembali ke tanah. Jadi, tidak ada yang tersisa di dunia ini yang akan membuatku tetap ada, ucap mayat itu. Setelah mendengar kata-kata itu dari sosok perak bercahaya, Lin Dong merasa sedikit terdiam dan termenung. Dari pola pikir Lin Dong, sepertinya dia sudah menerima kematiannya. Setelah menghela nafas lembut, Lin Dong bertanya, boleh aku tahu namamu, tetua? Tanya Lin Dong. Aku Zuo Fei. Sosok perak bersinar menjawab sambil tersenyum, lalu dia berkata, anak muda, kamu telah datang ke istana guntur ini untuk berburu harta karun kan? Tempat ini mungkin sudah berubah menjadi gurun, ucap mayat itu. Ya, aku ingin menemukan simbol leluhur Thunderbolt. Jawab Lin Dong sambil menganggukkan kepalanya. The Thunderbolt Ancestral Symbol, Setelah mendengar jawaban Lin Dong, Zuo Fei melongo sebentar, sebelum pandangan yang penuh kenangan muncul di matanya. Dengan suara lembut dia berkata, tahun itu, Lord Thunder Emperor memang mendapatkan simbol Ancestral Thunderbolt. Namun karena itu, istana guntur kami menjadi sasaran para Yimo, dan meluncurkan invasi skala besar, ucap mayat itu. Apakah Yimo yang menyerang sangat kuat? Tanya Lin Dong. Hahaha, Yimo tingkat raja dan tingkat jenderal secara bersamaan menyerang kami, bersama dengan sejumlah besar Yimo tingkat umum. Zuo Fei menjawab dengan senyum tipis.
Seorang raja dan 2 jenderal, gumam Lindong. Mata Lindong langsung menyipit, ketika kengerian dan syok meletus tak terkendali di dalam hatinya. Yimo kelas umum, itu sebanding dengan ahli puncak di panggung samsara. Sedangkan untuk Yimo kelas raja, itu cukup kuat untuk bertarung secara merata melawan seorang ahli di tahap reinkarnasi. Lindong telah menyaksikan sebelumnya, seberapa sombong Yimo dari kelas ini selama waktunya di daerah iblis unik. Bahkan seseorang sekuat Ventian harus mempertaruhkan nyawanya hanya untuk menyegel satu Yimo. Namun, ada 2 dari mereka yang telah menyerang tempat tinggal gua ini. Selanjutnya, itu juga ditemani oleh Yimo yang bahkan lebih kuat, Yimo kelas raja. Adapun yang disebut komandan, mereka mungkin sebanding dengan para ahli di tahap kematian mendalam. Tidak heran mengapa gua ini dihancurkan sampai sejauh itu. Perang yang terjadi saat itu pasti mengejutkan dunia, pikir Lindong. Yimo itu cukup cerdik. Mereka memilih untuk meluncurkan serangan mendadak, ketika Lord Thunder Emperor sedang mencoba kesengsaraan samsara untuk menerobos ke tahap reinkarnasi. Meskipun demikian, meskipun Lord Thunder Emperor terluka parah, ia masih berhasil membunuh 2 kelas umum Yimo dan menyegel kelas Raja Yimo. Ucap Zuo Fei. Ketika menyebutkan Lord Thunder Emperor, Lindong bisa merasakan penghormatan yang tidak bisa disembunyikan dalam suara Zuo Fei. Itu sangat jelas, Zuo Fei benar-benar menghormati tuannya. Di masa lalu, Lord Thunder Emperor tidak benar-benar menjadi pakar tahap reinkarnasi. Lindong mampu menguraikan beberapa petunjuk dari pernyataan Zuo Fei sebelumnya. Pada saat itu, dia sebenarnya bukan ahli tahap reinkarnasi asli, tanya Lindong. Jika tuan aku selamat dari kesengsaraan reinkarnasi, 4 kelas umum Yimo tidak akan bisa menghancurkan istana guntur kita. Paling tidak, mereka perlu ditemani oleh Yimo kelas raja. Jawab Zuo Fei. Sedikit kesombongan muncul di dalam kata-katanya. Ekspresi Lindong berubah. Namun, dia tidak terlalu terkejut dengan fakta ini. Jika Lord Thunder Emperor adalah ahli tahap reinkarnasi biasa, berurusan dengan kelas umum Yimo akan menjadi batasannya. Namun, dia bukan individu biasa, karena dia memiliki harta ilahi seperti simbol leluhur Thunderbolt di tangannya. Dengan memanfaatkan kekuatan simbol leluhur Thunderbolt, kemampuan bertarung Lord Thunder Emperor pasti akan mampu menjangkau hingga ahli tahap samsara. Pikir Lindong. Sayangnya, meskipun dia menyegel raja kelas Yimo, Lord Thunder Emperor harus membayar harganya dengan hidupnya, ucap Zuo Fei. Ketika dia menyebutkan maksudnya, ekspresi Zuo Fei meredup secara substansial. Lindong mengangguk. Bagaimanapun juga, terlepas dari apapun, Lord Thunder Emperor bukanlah ahli tahap reinkarnasi. Jika dia melangkah ke tahap reinkarnasi, hasil akhirnya mungkin berbeda. Apakah simbol leluhur Thunderbolt masih ada di dalam gua ini? Karena tidak tahan lagi, Lindong akhirnya menanyakan pertanyaan yang membara di dalam hatinya. Iya, Zuo Fei menganggukkan kepalanya, lalu menjawab. Jika aku tidak salah, simbol leluhur Thunderbolt harus berada di dunia guntur, ucap Zuo Fei. Lindong langsung menghela nafas lega. Dari kelihatannya, datang ke sini memang keputusan yang tepat. Simbol Ancestral Thunderbolt memang ada di sini. Namun, pada saat berikutnya, dia merespons di saat dahinya mulai sedikit berkerut. Thunderworld ya, gumam Lindong. Sebuah ruang yang diukir sendiri oleh Lord Thunder Emperor. Selain dia, tidak ada orang lain yang bisa masuk, ucap Zuo Fei. Lindong merasa sedikit terpana. Jika dia tidak bisa memasuki apa yang disebut dunia guntur, bagaimana bisa mendapatkan simbol Ancestral Thunderbolt, ucap Lindong. Hahaha, kamu tidak perlu panik. Dunia guntur juga membutuhkan kunci untuk masuk. Selain itu, aku bisa merasakan bahwa kamu tampaknya memiliki bagian dari kunci itu di tubuh kamu, jawab Zuo Fei sambil tertawa. Hah, kunci, ucap Lindong. Lindong melongo, sebelum dengan cepat menarik kunci menara perak dari tas Qian Kunnya. Apakah ini yang kamu maksud dengan kunci? Tanya Lindong. Memandang kunci menara perak, Zuo Fei tersenyum dan menganggukkan kepalanya sambil menjawab. Itu bagian dari kunci. Jika aku tidak salah, harus ada 3 kunci menara perak. Hanya dengan menggabungkan ketiganya, kamu dapat memperoleh kunci yang lengkap. Kemudian, kamu akan dapat memasuki dunia guntur dan mencari simbol Ancestral Thunderbolt, jawab Zuo Fei. Ini sebenarnya membutuhkan 3 kunci menara perak untuk memasuki dunia guntur, pikir Lindong. Kening Lindong mulai samar-samar berkerut. Kalau begitu, bukankah dia harus mengambil kunci menara perak dari Nine Serene Gate dan Mysterious Sky Hall? Jika dia ingin memasuki Thunderworld itu akan sangat merepotkan, pikir Lindong. Bagaimana caranya aku untuk memasuki dunia guntur? Tanya Lindong sambil mengepalkan giginya. Dia sudah datang sejauh ini, dan tidak ada yang bisa meredam keinginannya untuk mendapatkan simbol leluhur Thunderbolt.
Jika itu satu-satunya cara untuk melakukannya, dia hanya perlu merebut kunci dari tangan orang lain. Aula Guntur berada di tengah kedalaman gua yang ditinggal. Itulah lokasi paling sentral dari gua ini. Pintu masuk dunia Guntur terletak di sana. Jawab Zuo Fei. Thunder Hall. Lin Dong mengukir kata-kata ini di dalam hatinya. Dari kelihatannya, itu juga seharusnya menjadi tempat di mana semua elit akan berkumpul. Namun, jika aku tidak salah, Thunder Hall seharusnya dijaga oleh 3 Raja Guntur Besar, ucap Zuo Fei. 3 Raja Guntur Besar, gumam Lin Dong. Saat itu, Istana Guntur kami memiliki Lord Thunder Emperor sebagai kepalanya. Di bawahnya adalah 4 Raja Guntur Besar, yang dijuluki dengan Utara, Tenggara, dan Barat, sedangkan aku adalah Raja Guntur Timur. Mungkin untuk 3 lainnya, mereka mungkin berada dalam kondisi yang sama seperti aku sebelumnya. Namun, sampai sekarang, mereka seharusnya benar-benar kehilangan kesadaran mereka. Ekspresi rumit muncul di wajah Zuo Fei saat dia menjawab dengan lembut. Mendesis. Lin Dong menghirup udara dingin. Sebenarnya ada 3 mayat petir seperti Zuo Fei di Thunder Hall. Dalam hal itu akan setara dengan 3 ahli di tahap kematian mendalam sebelumnya. Dengan sosok seperti mereka berada di jalan, siapa yang bisa masuk ke Thunder Hall? Alasan mengapa dia bisa menangani Zuo Fei adalah karena kepingan kesadaran yang tersisa di tubuhnya. Hanya dengan berkolaborasi dengannya dari dalam, yang membuat Lin Dong mampu mengusir Yimoki. Namun, dari kelihatannya, 3 mayat lainnya sudah kehilangan kesadaran. Selain menghadapi konfrontasi, tampaknya tidak ada cara lain yang tersisa, pikir Lin Dong. Persetan, gumam Lin Dong dengan geram. Lin Dong tersenyum pahit. Sepertinya Thunder Hall itu sendiri tidak akan menjadi tempat yang mudah untuk dimasuki, terlepas dari apa yang disebut Thunderworld. Apakah kamu bisa mendapatkan simbol leluhur Thunderbolt? Itu akan tergantung pada nasibmu sendiri anak muda. Namun, yang terbaik adalah menghindari mengungkapkan simbol ancestral di masa depan. Jika tidak, kamu mungkin akan menemukan banyak masalah, ucap Zuo Fei mengingatkan. Lin Dong mengangguk. Bahkan sebuah faksi sekuat Thunder Palace dilenyapkan. Karena dia sendirian, jika orang-orang Yimo datang mengetuk pintunya, dia kemungkinan akan berakhir dalam keadaan yang bahkan lebih menyedihkan, pikir Lin Dong. Hahaha, itu semua berkat kamu, bahwa aku bisa mendapatkan kembali kesadaranku. Terima kasih banyak. Aku tidak dapat membalas bantuan luar biasa yang telah kamu perlihatkan kepada aku. Satu-satunya hal yang bisa aku lakukan adalah memberikan tubuh aku kepada kamu sebagai ucapan terima kasih, ucap Zuo Fei. Dengan tawa yang bebas dan ramah tamah, Zuo Fei tertawa sambil menghadap Lin Dong. Pada saat berikutnya, cahaya kilat terang dan gemerlap terpancar dari tubuhnya. Samar-samar, fluktuasi yang sangat mengamuk mulai memancar perlahan. Saat tubuh Zuo Fei berubah cerah dan gemerlap, inti petir yang besar berangsur-angsur mengental dan terbentuk dalam cahaya yang berkilau. Energi petir yang terkandung di dalamnya tidak diragukan lagi jauh lebih banyak, daripada semua inti petir lain yang telah diperolehnya sebelumnya, lalu. Bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.